Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyimak kajian dari guru-guru kita dari awal segmen 1, segmen 2, dan sekarang kita memasuki di segmen ketiga. Ayat yang dibahas adalah ayat ke-152 sampai 157 dari surah Al-Baqarah. Bicara mengenai tentang bagaimana umat Islam pada saat mendapatkan ujian dari Allah. Kadang-kala ujian ini justru diberikan bagi orang-orang yang sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Atau nggak sedikit juga orang yang lagi kepingin hijrah, sedang hijrah malah dapat ujian bertubi-tubi. Udah dia hijrah, ninggalin pekerjaan lamanya, ya, pas begitu dia total deketin agama sama Allah, ternyata dapat ujian ekonomi, malah dapat semakin susah. Imannya mulai goyah. Allah nguatin di sini di surah Al-Baqarah. Selanjutnya akan dibahas oleh guru kita yaitu Ustadz Tamami. Silakan, fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Saya teringat ada 3 nasihat malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu beliau menasihatkan Nabi dan Nabi pasti menasihati kita. Kalimatnya simple tapi bisa masuk ke dalam hati. Apa kata malaikat Jibril alaihi salatu wasalam? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Artinya, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Macam-macam. Bahkan dalam nasihat ini dikatakan aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, ya Nabi, ya Rasul, kamu silakan hidup terserah, tapi ingat semua kita akan menjadi seorang mayat. Artinya setiap kehidupan ini akan ada kematian. Artinya ketika ada awal pasti akan ada akhir. Ada yang hidup, ada yang mati. Bu, sekarang pertanyaan, gampang gak kira-kira nginget mati? Gampang apa gak kira-kira? Gampang-gampang susah. Kalau kata guru saya, kalau mengingat-ingat mati gampang. Ngeliatin orang bunting. Orang bunting kan apalagi udah 9 bulan akan ada anggota baru yang akan lahir ke muka bumi ini. Kalau main bola, ibarat kata main bola, ada pemain inti, ada pemain cadangan. Yang pemain inti udah capek, siap-siap diganti sama pemain cadangan. Nah, akhirnya dari nasihat Jibril alaihi salatu wasallam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi nasihat kita. Siapapun manusia di muka bumi ini pasti akan diuji, entah itu dari harta, entah itu dari keluarganya, ditinggalkan oleh orang yang tercinta. Ada anak lagi sayang banget sama orang tuanya karena mungkin baru dapat kerjaan, baru bisa membagi orang tuanya, ternyata orang tuanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia niat kerja ngasih rezeki kepada orang tuanya supaya rezekinya semakin ngalir lagi. Karena apa? Doanya orang tua. Karena doanya orang tua kan doa yang paling mustajab, doa yang paling manjur. Makanya kita sebagai anak, kalau kehilangan kita punya ibu, seakan-akan burung kayak patah sayapnya sebelah. Betul apa betul? Tuh. Makanya nggak ada doa sekuat doanya ibu kepada anaknya. Tapi bagaimana lagi? Seumpama Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa ibu kita. Kita lagi sayang-sayangnya. Kita lagi ngasih-ngasihnya orang tua, tapi ternyata Allah punya takdir lain sehingga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan nasihat Jibril alaihi salatu wasallam yang kedua kepada Nabi. Apa kata beliau? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Apa artinya? Cintai siapapun yang ada di muka bumi ini, termasuk suami, istri, anggota keluarga. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, engkau itu akan berpisah dengannya. Contoh yang paling gampang tadi saya sampaikan di segmen pertama. Nabi dipisahkan oleh istrinya. Udah begitu Bu, jarak makbarah kuburannya Nabi dengan istrinya bedanya jauh luar biasa. Rasul dimakamkan di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinatul Munawwarah.
Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid dimakamkan di mana? Di Jannatul Ma'la yang ada di Makkatul Mukarramah. Itu kalau secara jarak kurang lebih hampir 550 km. Itu kalau dihitung. Ustadz tahu pernah baca. Cuman saya bukan yang ngukur. Kalau kita naik bis itu mungkin antara 4 sampai 5 jam. Artinya benar-benar di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kita ini pasti akan dipisahkan kepada orang siapa yang kita cintai. Maka jangan khawatir ya Bu, sehebat apapun Allah menguji kita, dengan kita berpisah dengan anggota keluarga kita, mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bener, ridho itu nggak gampang ya Ustadz ya. Ridho itu sulitnya luar biasa. Tapi kalau kita latih, misalkan dapat segini, alhamdulillah. Dapat segini, alhamdulillah. Lagi kena musibah ini, alhamdulillah. Sehingga latihan itu akan terus berjalan. Kalau nanti kita ketemu musibah yang lebih besar lagi, nggak kaget. Udah pernah keles, begitu kira-kira. Begitu kurang lebih. Tadi Ustadz bilang, menarik juga Ustadz bilang, kena musibah, alhamdulillah, ya kan? Itu mungkin buat orang yang tingkatannya udah ini ya. Saya dengar orang-orang soleh itu begitu dapat musibah, dia bukan bilang innalillah, malah bilang alhamdulillah. Berarti Allah masih perhatian sama saya. Allah sayang sama saya. Nah, buat kita yang awam ini, kita kalau kena musibah bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tambahan lagi doanya Pak Ustadz? Apa tuh? Tadi apa? Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun, ditambah lagi doanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya. Silakan, ada yang mau tanya, angkat tangannya. Oke, silakan. Ya. Cowok ini, anak muda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Muhammad Warhan. Izin Ustadz mau bertanya, kalau kehilangan pekerjaan atau harta benda, apakah cukup dengan kalimat innalillah atau ada amalan tambahan lainnya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa tadi nama? Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Kirain tadi kehilangan dompet. Kalau kehilangan dompet, lapor kemana Pak Ustadz? Nanti kehilangan pekerjaan. Silakan Ustadz. Pada. Apakah ada amalan-amalan ya ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai? Tentu ada. Yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada orang kehilangan pekerjaan, artinya separuh dari rezekinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Pak? Betul. Maka ada pintu-pintu rezeki yang Allah akan buka lewat amalan-amalan. Contohnya apa? Pagi hari ada sholat namanya sholat duha. Lihat sholat duha, kalau kita runtutkan doa-doanya kan cakep tuh. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwata, terus sampai akhir. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fakathiru. Ya Allah, kalau memang seumpama rezeki kami kemarin hilang, kalau bahasa kita mungkin, ya Allah tolong ganti yang lebih baik lagi. Syukur-syukur lebih banyak lagi, insya Allah. Begitu kira-kira Bang. Allah, alhamdulillah Bu. Lengkap ya Islam ya. Tapi itu semua bisa dilakuin dengan syaratnya. Yang pertama adalah ridho dulu. Ridho sama ketentuan Allah, terus doa. Minta diganti dengan yang lebih baik. Kalau rezekinya masih jauh, dideketin. Kalau rezekinya di dalam bumi, dikeluarin. Kalau masih di langit, diturunin. Kalau masih kotor, dibersihin. Betul apa betul? Betul, amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi. Masih surah Al-Baqarah. Bicara orang-orang yang lagi diuji. Mungkin di antara Anda atau kita semua di sini ada yang sekarang sedang menghadapi ujian dari Allah. Entah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk nyawa, dalam bentuk usaha yang sulit, dalam bentuk macam-macam. Ya, yuk sama-sama kita ngaji. Semoga Allah beri ketenangan kepada kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.